Turukut Tadris. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bab kedua, yaitu mengokohkan kualitas keilmuan. Sebelumnya saya ingin mereview, mengambil kesimpulan dari bab yang sudah kita diskusikan. Jadi bab pertama ini saya berharap dari manajemen dan dari ustazah memberikan porsi yang lebih banyak daripada bab-bab yang lain, ya, karena ini adalah bab yang paling penting yang mengurus persoalan non teknis, ya, persoalan yang sangat substansial, dan disitulah akan lahir pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan semua aktivitas kita, ya, yang kemudian akan membuat kecenderungan positif dalam hati anak didik kita, sehingga bisa lebih mudah untuk diarahkan ke arah yang lebih baik, gitu. Persoalan tentang bagaimana kita mengokohkan kembali kualitas spiritual kita, karakter kita sebagai seorang guru, dengan harapan ada 3 kesimpulan yang bisa tersampaikan, ya. Guru Al-Quran harus bangga menjadi seorang guru Al-Quran. Tidak boleh minder, tidak boleh pesimis, tidak boleh merasa underrated gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Wah, ini guru eksak nih, ini IT nih, ini yang lain sebagainya, ya. Bukan kita merendahkan mereka, bukan. Tapi bagaimanapun guru Al-Quran itu adalah guru yang mengajarkan ilmu yang paling mulia, karena dia mengajarkan tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam yang paling mulia di antara kalam-kalam yang lain. Ya, jadi selepas belajar Turukut Tadris bab pertama, harus tertanam dalam jiwa peserta didik betapa hebatnya seorang guru Quran, betapa membanggakannya menjadi seorang guru Quran dengan segudang keutamaan, segudang fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Kemudian yang kedua, kalau sudah kebanggaan itu, maka hal kedua dalam diri setiap guru Quran adalah kegigihan untuk mendapatkan semua keutamaan. Seperti yang sudah kita diskusikan, ya, tidak semua guru Quran mendapatkan semua fasilitas yang sudah dijelaskan. Tidak semuanya mendapatkan keutamaan yang sudah dijelaskan. Hanya guru Quran tertentu yang punya karakter-karakter tertentu. Nah, maka setelah dia begitu tertarik, gitu ya, begitu bangga menjadi bagian dari guru Quran, maka yang berikutnya adalah kegigihan untuk memantaskan diri mendapat kemuliaan, kehormatan, keutamaan sebagai seorang guru Quran. Dan yang ketiga, kalau itu sudah didapatkan, maka yang ketiga juga yang perlu kita dan ditanamkan pada peserta didik adalah hormati dirimu sebagai guru Quran sebelum kamu menginginkan orang lain menghormatimu. Ya, sebelum kita ingin anak peserta didik kita menghormati kita sebagai guru Qurannya, sebelum orang tua murid menghormati kita, sebelum yang lain-lain ingin menghormati kita, maka yang paling pertama harus menghormati seorang guru Quran adalah dirinya sendiri. Oh, saya ini guru Quran, maka saya nggak layak lah melakukan hal-hal ini. Oh, saya ini guru Quran, maka saya bisa menjaga diri dari hal-hal ini. Ya, ini kesimpulan ketiga yang rasanya perlu disampaikan ulang. Baik, kualitas keilmuan, saya mohon maaf mungkin dalam buku tidak begitu bagus, ya, susunannya tadi, ya, karena memang agak terburu-buru gitu. Mungkin bisa kita sederhanakan menjadi 2 bagian, ya, untuk bab nomor 2 ini. Pertama, mengapa guru tidak boleh berhenti belajar? Kemudian bagian yang kedua, ilmu apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru Al-Quran. Ya. Sekali lagi, untuk mempermudah bab 2 ini, kita bagi 2 saja.
mengapa guru tidak boleh berhenti belajar, dan yang kedua, ilmu apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru Al-Quran. Baik, untuk yang pertama, mengapa guru Al-Quran itu tidak boleh berhenti belajar? Satu, karena mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Sebagaimana yang dinas di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya faridah, hukumnya fardu. Ya, fardu itu di atasnya wajib lah gitu ya. Kalau dalam bahasa sebagian ulama kan gitu. Ya, ada sunnah, ada wajib, ada fardu. Meskipun terjemahan ulama-ulama Syafi'iyah sama saja ya. Nah, tapi untuk menekankan betapa wajibnya mencari ilmu, maka diambillah kata fardu, fardhu ala kulli muslim, adalah kewajiban atas setiap muslim. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik itu seorang murid ataupun seorang guru, karena yang diinginkan Rasulullah itu setiap muslim, apapun profesinya, berapapun usianya, ya, kemudian apapun kedudukannya, yang penting dia muslim, maka mencari ilmu hukumnya wajib, hukumnya fardu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan apa tetap nggak boleh berhenti belajar, ya guru Quran juga muslim ya, yang sama-sama masuk dalam khitab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim itu diwajibkan untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ya. Meskipun nanti ada tingkatan-tingkatannya ya, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, dan yang lain sebagainya, ada yang mubah untuk dipelajari. Yang jelas, salah satu dari kelompok ilmu yang fardu ain untuk dipelajari adalah ilmu-ilmu profesi. Ilmu-ilmu tentang profesi. Kalau kita seorang pedagang, maka hukum fikih ya. Untuk seorang petani, dia wajib untuk jadi bertani. Saya bagi ya, di ilmu-ilmu jadi di antara sekian banyak kategori ilmu yang fardu ain, ada ulumul akidah, ada ilmu-ilmu tentang akidah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian reseller ya, online misalnya ya, atau yang jadi pejuang nafkah di sektor-sektor dagang ya, yang sekarang sedang marak, mungkin akhwat banyak juga ya yang menekuni bisnis online misalnya. Nah, itu wajib hukumnya fardu ain belajar fikih dagang ya, termasuk hal-hal yang kontemporernya. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjebak pada transaksi yang terlarang. Dropshipping itu boleh atau tidak, PO itu boleh atau tidak, jualan hanya bermodalkan gambar itu boleh atau tidak, kan itu wajib dipelajari ya. Kalau tidak dipelajari, nanti ngaco dagangnya. Makanya Umar bin Khattab itu kalau sedang infeksi pasar, beliau sering mengatakan, tidak boleh ada yang berdagang di pasar kami, kecuali orang yang mengerti hukum fikih dagang. Ya, yang nggak ngerti jangan jualan. Ya. Kenapa? Jangan jualan. Ya kasihan, nanti banyak hal yang dilanggar ya. Ada transaksi-transaksi yang terlarang. Gitu. Termasuk juga di dalam mengajar ya, termasuk di dalam mengajar. Apa kita ngajar apa nih? Fikih misalnya. Ya wajib fardu ain belajar fikih ya. Kemudian kita belajar apa? Ulumul Quran, maka wajib bagi kita belajar ulumul Quran. Hukumnya fardu ain gitu. Jadi setiap profesi itu mesti ada ilmu fardu ain yang wajib dia pelajari. Jadi ini yang pertama, kenapa pernah berhenti belajar, karena mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, dan bagian dari setiap muslim itu adalah guru ya, lebih spesifik lagi guru Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah karena betapa bahayanya mengajar tanpa ilmu. Belajar
mengajar tanpa ilmu. Ada yang di antara ustaz dan ustazah yang mempraktekkan doa Rasulullah ketika keluar untuk bermajlis. Ada yang pernah mempraktekannya. Doa sebelum mengajar itu kan ada ya. Doa sebelum mengajar. Begitu keluar dari rumah untuk mengajar itu kan ada doanya. Minimalnya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an adillah wa an udallah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ketersesatan atau disesatkan orang lain. Nah, gitu. Itu kan bahaya sekali gitu ya. Nah, ini kenapa kita tidak boleh berhenti belajar? Karena tidak boleh ada aktivitas mengajar, aktivitas berfatwa tanpa ilmu. Ya. Satu. Kenapa mengajar tanpa ilmu itu bahaya besar? Sendiri menyebutkan bahwa aktivitas mengajar tanpa ilmu, menjawab pertanyaan tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu adalah kejahatan terbesar. Ya, sebagai kejahatan besar. Ya, dulu Ibnu Qayyim itu ketika menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Menurut beliau ada ada 4 tingkatan kejahatan. Yang pertama itu dimulai dari yang paling ringan, harrama rabbiyal fawahisha. Rob kita ini telah mengharamkan al-fawahish. Ya, keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan. Setidaknya dia keburukan yang terjadi untuk dirinya sendiri gitu ya. Kemudian wal itsma wal baghi. Kemudian menzolimi, kezoliman yang besar yang kemudian mengakibatkan kerugian orang lain. Ini yang kedua. Kalau yang tadi merugikan dirinya sendiri, kemudian yang kedua adalah merugikan dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi lagi adalah wa antusyriku billahi. Ini kan udah tinggi sekali tingkatannya. Tapi di atas itu masih ada lagi. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya berbahaya sekali kemudian kalau ada orang datang mengajar tentang agama, tentang syariat tanpa membawa bekalnya. Ya, tanpa membawa bekal yang cukup, ya. Kemudian dia mengajar asal mengajar, dia tidak menguasai materinya, inilah yang disebut ruwaibidah gitu ya. Di dalam hadis Nabi tentang akhir zaman, ada orang-orang yang gemar berfatwa tanpa ilmu gitu ya. Atau kalau kata salah satu teman saya, bacanya aja terbata-bata tapi giliran menyimpulkan fasih sekali gitu ya. Nah, ini orang-orang seperti ini, Masya Allah, ini merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Merusak dirinya dan merusak orang lain. Ya. Ini alasan yang pertama, kenapa mengajar tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Satu, karena Allah sendiri yang mengatakan itu kejahatan yang paling besar. Bicara tentang agama tanpa ilmu, bicara tentang Allah tanpa ilmu, itu adalah kejahatan terbesar. Yang nomor 2, kenapa mengajar tanpa ilmu itu terlarang? Kalau misalnya ada dokter ya, dokter yang dia bukan ahli bedah, ya, bukan ahli bedah. Dia misalnya dokter dalam bidang yang lain. Terus kemudian dia melakukan bedah. Kira-kira boleh atau tidak gitu. Kan nggak boleh, disebutnya malpraktek gitu ya. Dan itu ada hukumannya bertahun-tahun lamanya. Malpraktek dalam kesehatan jasmani saja terlarang, bagaimana malpraktek dalam kesehatan akidah, kesahihan ibadah yang akan menentukan orang selamat atau tidak pada hari kiamat. Jangankan yang
apa yang serem-serem gitu ya. Kalau ada misalnya tukang tambal ban tiba-tiba nyabut gigi saja kan kita ngerinya luar biasa gitu ya. Gitu ya. Jadi biasa nambal ban sekarang nambal gigi itu kan, kalau dilaporkan dia bisa ditangkap, kemudian dia harus mengganti kerugian sekian banyaknya, kemudian juga dia bisa dipenjara. Kenapa? Karena dia melakukan praktek tanpa ilmu. Itu baru soal gigi. Ya, bagaimana nanti soal jantung, bagaimana nanti soal hati, bagaimana nanti soal iman, bagaimana soal Quran dan lain sebagainya. Sehingga kemudian wajar kalau syariat melarang mengajar tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena mengajar tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, itu akan melahirkan kemudaratan-kemudaratan. Dulu pernah terjadi kan pada zaman sahabat, ada orang yang Masya Allah gitu ya, sedang dalam peperangan, tiba-tiba dalam kondisi junub. Padahal siangnya dia baru saja terluka di bagian kepalanya dan lukanya cukup parah. Akhirnya dia nanya sama temennya, nih kalau lagi kondisi kayak gini, aneh boleh nggak tayamum, mandinya diganti dengan tayamum? Kata temennya, nggak boleh lah, tayamum itu buat ganti wudhu, bukan ganti mandi wajib. Ya, tayamum itu buat ganti wudhu, bukan ganti mandi wajib. Lalu saya gimana? Ya kamu harus mandi. Akhirnya orang ini mandi dan kemudian mati. Begitu sampai berita ini kepada Rasulullah, beliau marah luar biasa. Ya. Sungguh kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya. 3 kali beliau ulangi. Membunuh dengan apa? Dengan jawaban yang salah. Kalau sekiranya tidak tahu, silahkan bertanya pada yang lebih tahu. Ya, ini betapa bahayanya mengajar tanpa ilmu, kemudian berfatwa tanpa ilmu. Selain dia akan merugikan orang lain, ya tadi orangnya mati, dia juga akan merugikan dirinya sendiri. Yang mana contohnya? Contohnya kisah yang sangat terkenal ya di dalam Sahih Muslim, itu tentang orang yang membunuh 99. Ketika dia bertanya kepada seorang rahib, ya, kira-kira kalau ada orang yang membunuh 99 masih bisa taubat atau tidak? Kata rahib ini, wah, kalau 99 mah kebangetan. Mana bisa taubat? Membunuh satu orang saja itu kan sama dengan membunuh semua orang yang ada di dunia. Ya, annahu man qatala nafsan, ya, biwairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an, kan begitu ya. Itu prinsip dalam kitab Taurat tuh. Dan kemudian diakui di dalam syariat kita. Membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua manusia. Ini bunuh 99. Maka dengan pengetahuannya yang terbatas, karena dia tahunya cuma ibadah dan tidak mengerti persoalan ilmu, dia menjawab nggak ada jalan lain baginya. Dia tidak punya kesempatan taubat. Akhirnya apa yang terjadi? Jawaban tanpa ilmu itu kemudian merugikan dirinya sendiri. Dia kemudian dibunuh oleh si pembunuh 99 itu. Kan begitu ceritanya ya. Nah, jadi betapa bahayanya merugikan dirinya sendiri, kemudian merugikan orang lain, terkadang bisa membahayakan nyawa seseorang, membahayakan akidah seseorang, ya, membahayakan keabsahan ibadah seseorang. Ini karena mengajar, berfatwa, menjawab tanpa ilmu. Baik, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, guru tidak boleh berhenti belajar. Tadi ya, yang pertama karena mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim. Yang kedua, karena mengajar tanpa ilmu itu betul-betul membahayakan, ya, melahirkan banyak kemudaratan dan menjadi aktivitas yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiganya,
Karena para salaf kita nih, orang-orang terdahulu kita, memberikan keteladanannya ya seperti ini. Betapa mereka sudah jadi imam sekalipun, mereka masih tetap belajar. Masyaallah, ya. Imam Ahmad itu dikisahkan, dilihat sering tergopoh-gopoh memegang sendalnya adalah imam yang lain juga sama. Kemudian cerita tentang Imam Hanafi, betapa gigihnya beliau belajar, mengajar, mengambil faidah, sampai di detik-detik kehidupannya ketika sedang sakit keras, masih saja mendiskusikan masalah-masalah ilmu. Ini keteladanan yang luar biasa, gitu ya. Tanya kakak jangan ayah. Jadi Abu Yusuf ini sakit keras, gitu ya. Ketika setiap orang yang datang kepadanya itu selalu diajak diskusi soal ilmu. Kalau kita kan lagi sakit, yang paling enak kan mengeluhkan penyakit kita. Iya nih udah berapa, aduh sakit ini, sakit itu dan lain sebagainya. Belum kalau BPJS antrinya panjang banget gitu ya. Semua keluhan-keluhan itu yang muncul ya kalau kita yang sakit. Abu Yusuf enggak. Setiap kali orang datang menjenguk dia tanya soal ilmu, ya. Sampai ketika muridnya datang juga sama ditanya tentang ilmu. Beliau tanya kepada muridnya, menurut kamu mana yang lebih baik? Melontar jumroh itu apakah dengan jalan kaki atau naik kendaraan? Kemudian muridnya berkata, naik kendaraan lah. Kata Abu Yusuf, salah. Ya udah deh jalan kaki, salah juga gitu ya. Muridnya sampai puyeng gitu. Jalan kaki salah, naik kendaraan juga salah gitu ya. Ternyata Abu Yusuf punya jawaban tersendiri dan jawabannya memang disesuaikan dengan ilmu, dan ini kemudian menjadi faidah yang sangat besar gitu ya di dalam di dalam hazanah fikih kita ya tentang bagaimana kesunahan dalam melontar jumrah. Kalau jumrah pertama dan kedua ya, di tugu jumrah yang pertama dan yang kedua itu kan kita memang disyariatkan untuk berdoa ya. Ini dalam mazhab Imam Hanafi ya. Nah, kalau kita disyariatkan untuk berdoa, maka sebaiknya jalan kaki. Jalan kaki ya. Nah, kalau di yang ketiga, jumroh yang ketiga, kan ada 3 jumroh tuh yang akan kita lontar ya kalau kita ibadah haji itu. Nah, baru afdolnya naik kendaraan. Oh, ternyata begitu cara berpikirnya Abu Yusuf. Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, ini sekilas dari perjalanan keteladanan para ulama. Dan selain para ulama, ternyata mereka juga mengambil faidah ini dari para nabi. Ya, bagaimana para nabi juga tidak pernah berhenti belajar. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti belajar. Kemudian Nabi Musa tidak pernah berhenti belajar. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah olehmu Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi luar biasa, para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk selalu update ilmu. Ya, betapa pentingnya update ilmu. Apalagi zaman kan sudah berubah ya. Jadi setiap zaman ada ilmu untuk menyampaikannya, ada metode yang pas gitu ya. Setiap generasi sekarang kan Gen Z gitu ya. Maka ada pendekatan tertentu yang juga perlu kita pelajari ya. Sekarang sudah mainnya digital segala sesuatu ya, ada online gitu. Itu juga harus kita sebisanya kita kuasai juga ya, agar kemudian pasar dakwah kita ini bisa dinikmati dan bisa disambut oleh lebih banyak orang gitu. Nah, ini kan bagian-bagian yang tidak boleh kita lewatkan. Terutama yang perlu kita pelajari itu adalah tentang kontekstual. Materi mungkin sama ya dari zaman A sampai zaman Z gitu ya, tapi kontekstual berbeda.
ya, kontekstualisasinya mesti berbeda. Ya. Nah, ini kita mesti pinter-pinter nyari kontekstualisasi, nyari bridging atau nyari jembatan yang akan menghantarkan kita pada materi inti, gitu ya. Kemudian mencarikan konteksnya agar apa yang kita sampaikan itu relate dengan kehidupan anak-anak yang memang sedang tren gitu ya di dunia anak-anak. Jadi nyari contohnya yang deket-deket aja gitu, yang dekat dengan kehidupan peserta didik kita. Ya, misalnya nyari contoh tentang uh, kesederhanaan, tentang zuhud gitu ya. Nah kan kalau sekarang kan lagi musimnya ya, outfit lu berapa gitu ya. Mungkin kita bisa jadikan contoh gitu ya, outfit ya. Outfit ini, tapi ternyata di sisi Allah yang dilihat adalah hatinya, bukan outfitnya. Gitu. Kalau zaman dulu kan sederhana sekali ya menjelaskan tentang hal seperti ini tuh. Pokoknya Allah tidak akan melihat pakaian kalian, tidak akan melihat rupa kalian, yang Allah lihat itu adalah hatinya. Mungkin sekarang kan bahasanya dikemas saja, dikontekstualisasikan, ya. Dimulai dari misalnya pemutaran video orang-orang yang sering nanya outfitnya berapa ya, mulai dari bajunya berapa, jam tangannya berapa, sepatunya berapa, lo masuk dalam konteks materi hadis yang akan kita sampaikan tentang betapa yang Allah nilai bukan soal outfitnya, ya, tapi tentang hati, ya, tentang hati yang bersih, itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya tentang kita juga pernah memberikan contoh, misalnya tentang kalau di fikih ya, tentang bagaimana debu itu bisa menjadi substitusi dari pengganti dari air. Memang kandungannya apa sih debu itu? Nah, kemudian kita tampilkanlah. Kemudian misalnya penelitiannya, oh ini debu itu punya uh, bakteri ABC gitu ya, yang kemudian akan bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk kebersihan kita. Fungsinya nyaris sama dengan air gitu. Dan seterusnya itu pengetahuan yang kita tambahkan. Baik, kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua adalah tentang lalu ilmu apa yang perlu dikuasai oleh seorang guru, terutama guru Al-Quran. Ya. Tentu yang paling pertama tadi, karena setiap kita ini dituntut untuk profesional, yang salah satu indikatornya adalah mengajar dengan tingkat kemahiran gitu ya, dengan menguasai materi yang kita ajarkan, itu salah satu indikator profesional ya. Jadi kalau ngajar tidak menguasai, itu sampai kapanpun tidak bisa disebut profesional ya. Baru disebut menuju profesional. Jadi profesional itu selain soal integritas, selain soal etos kerja, ya, selain soal disiplin dan lain sebagainya, profesional itu adalah mengerjakan sesuatu dengan tingkat kemahiran, ya, dengan tingkat kemahiran yang tinggi. Dia menguasai betul gitu. Ya, kalau tambal ban dia menguasai betul tentang tambal ban. Kalau dia kulit, dia menguasai betul tentang soal perkulitan misalnya ya. Nah, kalau dia ngajar Quran, dia menguasai tentang hal ihwal Al-Quran. Iya, saya. Nah, ini yang pertama, kalau begitu, yang perlu dikuasai oleh seorang guru Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, ilmu-ilmu Al-Quran. Baik. Namun ilmu-ilmu Al-Quran ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan ulumul Qurannya secara spesifik. Ada yang berkaitan dengan ulumul lisannya, yaitu bagaimana mengucapkan Al-Qurannya. Itu nanti ada bab tahsin ya, bab tajwid, kemudian dan kawan-kawan. Ada tentang penulisannya, itu nanti ada bab rasem dan lain sebagainya. Ini saya hanya menyebutkan beberapa contohnya saja ya. Bukan semua ulumul Quran itu itulah yang ada di buku yang ditulis, bukan ya. Ini hanya beberapa contoh kecil saja. Ya. Misalnya ilmu tajwid, ya. Nah, ini mah sudah ngelotok lah Ustadz dan Ustazah. Insya Allah bukan barang yang baru gitu ya.
Saya juga hanya memberikan contoh 2 buku yang bisa jadi rujukan dari ratusan buku yang insya Allah Ustadz dan Ustazah lebih paham dan lebih menguasai ya buku-buku tersebut. Yang paling ini kan yang paling populer di ma'had saja itu yang saya tuliskan. Misalnya Matan Al-Jazari gitu ya. Kemudian ada Tuhfatul Atfal dan lain sebagainya. Selain karena memang ringkas ya, kemudian juga karena dibuat dalam bentuk nazam ya, syair ilmiah, jadi lebih mudah sebetulnya untuk dihafal ya. Linuni intas kun walid tanwin itu kan lebih enak ya ketimbang dihafalkan hukum nunwati dan tanwin ya, ada berapa itu. Jadi anak-anak juga lebih bersemangat di dalam menghafalkan. Kemudian ada ilmu wakaf dan ibtida ya, yang beberapa pekan yang lalu ada seminarnya. Sayang sekali belum bisa ikut ya karena keterbatasan waktu di Bandung ya kalau tidak salah. Ada seminar tentang tidak. Ini juga penting sekali karena salah berhenti akan menyebabkan terkadang ya menyebabkan makna yang jadi tidak gitu ya, jadi berbeda. Contoh paling sederhana yang paling populer pada saat ini ayat tentang fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi gitu ya. Itu. Terserah Ustaz mau berhenti di mana ya. Beda tempat berhentinya, beda artinya. Ya, beda tempat berhentinya, beda artinya. Kalau guru saya dulu sederhana sekali dengan menyebutkan contoh yang paling gampang. Ada kalimat seperti ini. Kucing makan, tikus mati. Kucing makan, tikus mati. Di mana kita akan memberikan jeda, ya artinya pasti berbeda. Misalnya kalau jedanya dimakan, kucing makan, tikus mati. Artinya apa? Ada 2 aktivitas yang berbeda ya. Ada kucing yang makan dan ada tikus yang mati. Dua-duanya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kucing makan tikus, mati. Nah, itu artinya lain lagi. Kucing setelah makan tikus, dia jadi mati. Nah, ada keterkaitan yang sangat erat antara 2 peristiwa tadi. Ya. Kucing makan tikus, mati. Atau kita ngasih jedanya di kucing, misalnya. Kucing makan tikus mati. Nah, ini lain lagi urusannya. Adalah orang nyuruh ya memerintahkan kucing untuk makan tikus mati. Ya. Kalau tidak ada jeda sama sekali, jedanya nanti aja di ujung sekalian semuanya ya. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ada kucing yang makan tikus yang sudah mati. Nah, gitu aja. Ya. Saya itu ini pemerhati tulisan-tulisan di belakang truk gitu ya. Kadang-kadang kan suka unik-unik. Ya, suka unik-unik. Itu kalau salah berhenti, ya, salah berhenti baca kadang-kadang artinya salah juga. Itu pernah di daerah Antam itu karena lagi macetnya parah ya, daerah Antam di TB Simatupang di Pasar Minggu. Itu saya baca ada tulisan, saya tidak suka dengan perempuan, saya tidak akan menikahi perempuan yang suka mandiri. Saya tidak akan menikahi perempuan yang suka mandiri. Oh, saya bilang kan, saya ngerti maksudnya apa gitu. Tapi begitu lihat lagi, ternyata itu masih koma. Ternyata itu masih koma, ya. Yang suka mandiri, BRI, BCA. Kan artinya jadi lain gitu ya. Artinya jadi lain. Ternyata yang dia maksud tidak suka cewek yang matre gitu. Itu kalau udah berhenti sampai mandiri, jangan-jangan artinya saya tidak menyukai perempuan yang apa-apa bisa dikerjakan sendiri gitu kan. Itu ya kalau salah berhenti gitu. Ternyata setelah dilanjutkan, ternyata mananya lain gitu. Saya tidak akan menikahi wanita yang suka mandiri, masih koma, BRI, BCA kesananya. Oh, ternyata mandiri yang dimaksud adalah ya mungkin ATM mandiri BCA gitu ya. Nah, ini salah satu contoh betapa wakaf dan ibtida itu penting gitu ya. Nah, kalau konteksnya tadi, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi.
Nah, ustadz dan ustazah mau berhenti di mana itu artinya pasti berbeda gitu ya. Nah, muharramatun alaihim arba'ina sanatan. Kalau berhentinya di situ, itu artinya kota yang dijanjikan untuk orang Yahudi diharamkan mereka selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Setelah itu tidak diharamkan lagi. Kemudian kalau kita bacanya nanti jedaknya itu, wakofnya itu nanti di belakang, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanata yatihuna fil ardi. Itu artinya jadi lain. Tanah yang dijanjikan itu diharamkan atas orang Yahudi selama-lamanya plus selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka terlunta-lunta di padang tih. Fa innaha muharramatun alaihim. Udah di situ berhenti ya, kemudian lanjut. Yati arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Baitul Maqdis itu diharam selama-lamanya. Nah, itu satu persoalan. Kemudian persoalan berikutnya, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Dan selama 40 tahun mereka akan terlunta-lunta di padang tih. Nah, kalau berhentinya di arba'ina sana, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana, maka kota yang dijanjikan itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Nah, gitu. Setelah 40 tahun tidak diharamkan lagi. Nah, ini salah satu contoh saja untuk menunjukkan betapa wakaf dan ibtidah itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya ilmu qiraat. Ini jelas ya, juga sangat penting karena nanti akan berkaitan dengan banyak hal ya, dan membuat ada semangat tertentu. Saya bisa merasakan ada semangat yang berbeda ya kalau peserta didik itu sedikit-sedikit ya disonding tentang ilmu qiraat ya, dalam guyon-guyon saja ya, dalam guyon-guyon saja. Misalnya mayoritas di tempat saya itu kan bermadzhab Imam Syafi'i ya, saya hanya bercanda saja sebetulnya. Imam Syafi'i itu nggak pernah baca Quran. Dengan murid-muridnya pada bengong. Masa sih, bukannya beliau khatam tiap berapa hari sekali gitu. Imam Syafi'i itu tidak pernah baca Quran. Al-Quran beliau tidak pernah baca. Nah, ternyata dalam sejarah ilmu qiraatnya Imam Asy-Syafi'i itu kan membaca dengan bacaan Ibnu Katsir Al-Makki. Ya. Yang kalau ada kata-kata semisal Quran itu mesti dipindahkan harokatnya gitu ya. Dipindahkan harokatnya menjadi Quran gitu. Menjadi Quran. Jadi Imam Syafi'i itu bacanya Quran, bukan Quran gitu ya. Itu kadang-kadang membuat anak-anak jadi tertawa. Kirain beneran gak pernah baca Al-Quran gitu. Jadi ada nuansa-nuansa, kemudian ada semangat-semangat, ada anekdot-anekdot ya yang bisa dijadikan sisipan ya ketika kita mengajar tentang ilmu qiraat ya. Meskipun mungkin sebagian dari peserta didik belum siap ya dengan ilmu-ilmu qiraat. Tapi hanya sebatas sounding-sounding, memperkenalkan ya. Sesekali kalau ada haflah dibacakan dengan qiraat yang lain, itu kan menambah semangat mereka untuk segera menghatamkan Qur'annya agar mereka bisa memulai bacaan dengan cara yang baru gitu. Kemudian ada ilmu rasem ya, ilmu yang khusus membahas tentang tulisan-tulisan mushaf Al-Qur'an. Kemudian bahasa Arab ya, jelas ini juga dibutuhkan. Bahkan kalau menurut Imam Al-Jazari, ilmu nahwu, ilmu sharaf itu adalah ilmu-ilmu yang paling dibutuhkan oleh ustadz dan ustazah ketika mengajar Al-Qur'an ya. Apalagi mengajar ilmu syariat, mengajar Al-Quran, itu yang paling diperlukan, yang paling harus segera khatam itu adalah ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf. Kalau sudah selesai bisa naik lagi mungkin ilmu balaghah dan lain sebagainya. Ya. Menyenangkan sekali kalau membaca Al-Quran dengan ilmu balaghah. Ya, anak-anak juga sangat bersemangat kalau
di sela-sela apa? Di sela-sela tasmi' mereka, di sela-sela kita mengajar, kita selipkan betapa indahnya bahasa Al-Qur'an itu gitu ya. Ini luar biasa gitu. Ada banyak keindahan-keindahan ya. Mulai dari Al-Muhassanat Al-Lafdiyah, keindahan-keindahan redaksinya, sampai Al-Muhassanat Al-Maknawiyah, keindahan-keindahan maknanya. Nah, itu kalau dikasih contoh, biasanya anak-anak tuh suka takjub gitu ya dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Dan ini memang hal yang harus dieksploitasi oleh setiap guru agar tumbuh kecintaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim ya. Sesekali mereka diajak untuk bertamasya tentang keindahan lafaz-lafaznya, keindahan makna-maknanya. Yang paling mudah di juz amma misalnya. Membaca wadduha wal laili idza ja'aka rabbuka wa ma qala kan saja. Mama anak Indo. Iya. Anak-anak diminta untuk mencarikan pola sajak yang lain, misalnya yang diakhiri huruf qaf semua, yang diakhiri huruf ba semua. Nah, itu tentang sajak. Kemudian ada misalnya tentang al-jinas. Al-jinas itu ada homonim gitu ya. Kata-kata yang bersama atau yang sekilas sama tapi maknanya berbeda gitu ya. Seperti as-sa'ah ya. Yaumat musa'atu yaqulul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. As-sa'ah dengan as-sa'ah tapi maknanya berbeda. As-sa'ah yang satu kiamat, as-sa'ah yang satu itu adalah waktu. Nah, itu menarik kalau buat peserta didik gitu ya. Dijelaskan sedikit-sedikit. Ini bagian dari upaya kita membawa anak-anak semakin dekat, makin mengagumi, mencintai Al-Quran. Apalagi surah Al-Kahf itu, Masya Allah, banyak sekali muhasanat maknawiyah yang luar biasa. Yang luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya adalah menguasai ilmu-ilmu syariah yang dasar. Misalnya ilmu tauhid, ilmu fikih, ya, ini juga penting. Nanti bisa disisipkan di setiap halaqah ya. Kita itu bisa diselipkan ya. Kadang-kadang ayat-ayat yang sulit untuk dihafalkan ketika dijelaskan ya, misalnya asbabun nuzulnya atau dijelaskan ini maknanya, apalagi ayat tentang fikih itu biasanya cepat mereka untuk bisa menghafal ya. Nah, ini banyak guru Quran diharapkan bisa menguasai ilmu-ilmu syariah dasar, misalnya ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih ya, kemudian ilmu asiyah wa tarajum, ilmu biografi. Ini juga penting sekali ya. Kita pernah memberi satu kuliah tentang ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ya, tentang al-ruh itu, maka disebutkan beberapa contoh orang yang sudah merasakan ruh Al-Quran itu. Disebutkan ada Salim Maula bin Abi Hudzaifah, kemudian ada Umar bin Khattab, kemudian ada yang lain-lain. Nah, makanya kemudian ilmu-ilmu tentang asyar, tentang sejarah, tentang at-tarajum, tentang biografi, ini juga sangat penting untuk dikuasai. Ya. Selain untuk menunjukkan makna dari ayat ini tuh seperti yang dipraktekkan oleh ini ada kisahnya. Nah, ini juga sekaligus untuk mengikat ingatan mereka terhadap ayat, membuat mereka lebih mudah memahaminya, dan membuat mereka tergerak untuk mengamalkannya. Karena sudah ada orang yang lebih dulu mengamalkan ayat ini. Ya, misalnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Itu disebutkan kisah tentang Abu Talhah misalnya, ya, yang kemudian setelah mendengar ayat itu, beliau kemudian mengambil tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, memangnya Allah butuh pinjaman? Iya, wahai Abu Talha. Kalau begitu, ini. Mulai dari sekarang saya wakafkan. Saya infakkan kebun saya yang di dalamnya ada 600 pohon kurma. Luar biasa. 600 pohon kurma.
yang ditanam per 10 meter itu berapa luasnya? Ini hanya dengan mendengar satu ayat. Nah, ini kemudian bisa diceritakan kepada para peserta didik kita. Kemudian juga tentang hadis dan ulumul hadis, ini juga insya Allah bisa menunjang ya. Akhirnya semua ilmu-ilmu ini akan saling berkontribusi membuat suasana pembelajaran semakin menyenangkan gitu ya. Jadi tidak monoton dalam satu aspek. Kalau ngajar fikih ada sirohnya, kalau ngajar siroh ada fikihnya, kalau ngajar Al-Quran ada contohnya gitu ya. Itu kan kalau kemudian elaborasikan akan menjadi materi pembelajaran yang sangat menarik. Baik, Ustadz dan Ustazah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang bab 2 mengukuhkan kualitas keilmuan. Ya. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Dalam bab ini ada 2 bagian yang perlu dijelaskan kepada peserta didik. Yang pertama tentang mengapa guru tidak boleh berhenti belajar. Ya. Alasannya satu, karena mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian yang kedua, betapa bahayanya kita mengajar, berfatwa, menjawab tanpa ilmu. Dan yang ketiga, karena demikianlah generasi-generasi sebelum kita memberikan contohnya. Ya. Masa kita enggak gitu ya. Generasi sebelumnya saja makin dalam ilmunya, makin luar biasa belajarnya. Maka kemudian saya simpulkan dalam perkataan yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abi Ghassan. Engkau layak disebut seorang guru selama masih punya semangat untuk belajar. Ketika semangat belajarnya hilang, maka sudah berhenti saja jadi guru. Nah, ini perkataan yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. Ini luar biasa, merangkum apa yang kita sampaikan di bagian pertama, mengapa guru tidak boleh berhenti belajar. Kemudian bagian yang kedua, ilmu apa yang harus dipelajari. Nah, yang paling utama tentu yang berkaitan dengan profesi, ilmu Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu syariah dasar, dan kemudian dilengkapi dengan ilmu tawarikh tentang sejarah, dan tarajum tentang biografi para ulama, para sahabat, dan seterusnya. Ya. Baik, demikian saya mohon maaf jika strukturnya tidak terlalu urut ya. Mungkin Ustadz dan Ustazah bisa mengikuti struktur yang tadi saya sampaikan. Insya Allah kalau ada kesempatan dan bukunya ada cetak ulang, insya Allah nanti diperbaiki lagi susunannya. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Dinar karena telah membawakan materi Fathul Tadris pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Dari pemaparan materi tadi mengenai mengokohkan kualitas keilmuan, kepada Ustadz Ustazah ada yang mau dipertanyakan? Afwan Ustaz, boleh bertanya? Oh, silahkan Ustaz. Masih ada Ustaz? Baik Ustaz, silakan. Oh iya, apa ada. Izin Ustaz, ini memang mungkin di antara kawan-kawan jadi kegalauan kan karena kondisi-kondisi sekarang. Kalau kita balik ke pondok lagi, otomatis memang dalam konteks belajar tidak ada kata terlambat memang.
Tapi saat ini kondisi-kondisi itu sudah bagi sebagian orang tuh sudah agak berat seperti itu Ustaz. Mungkin rekomendasi lah Ustaz kitab-kitab yang bisa dibaca, tapi ada nggak yang terjemahan gitu Ustaz biar lebih enak kan untuk mempelajari sekarang. Karena kalau balik ke pondok cari guru memang kadang kondisinya bisa dipaksakan, kadang tidak maksimal lah seperti orang-orang yang di pondok atau seperti orang yang kuliah seperti itu Ustaz. Kira-kira ada rekomendasi buku-buku yang bisa dibaca-baca untuk bisa dipelajari lah lebih ini. Karena kalau ya itulah balik ke pondok segala macamnya mungkin bagi sebagian orang sudah agak berat. Walaupun tidak ada kata terlambat dalam konteks pelajaran ini seperti itu. Itu saja mungkin Ustaz ya untuk pertanyaan singkat. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Ya, memang untuk usia-usia yang produktivitasnya sudah dalam fase kontribusi, ya, memang agak sulit ya untuk kemudian mengawal kembali fase-fase persiapan. Maka kalau kita mengikuti bagaimana cara Allah menyiapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kesimpulan yang sangat menarik dari sebagian sejarawan bahwa fase kontribusi itu mesti lebih sedikit daripada fase persiapan, gitu ya. Sebagai fase persiapan. Saya kalau mengajar kayak ini 1 jam itu kontribusi 1 jam, persiapannya itu minimal 5 sampai 6 jam. Nah, itu yang bisa kita lakukan nih dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Yang mungkin tadi antum sebutkan kalau balik lagi ke pondok. Nah, maka sebagai gantinya, setiap kali kita mengajar tolong di-reset dulu apa yang akan kita pelajari. Di-reset dulu, cari referensi-referensi lain. Meskipun ngajarnya tiap tahun sama itu juga. Saya mengajar balaghah itu dari tahun berapa ya? Mungkin 7 tahun kali ya di pesantren di Sukabumi. Tiap tahun muter bab itu lagi itu sampai hafal gitu ya. Tapi setiap kali mau belajar mesti saya cari referensi lain. Kadang-kadang saya bertanya kepada para asatidz lain yang lebih senior. Nah, itu mungkin salah satu cara belajar kita ya. Nah, meskipun tadi yang paling utama tentu dengan mulazamah ya. Tapi jika mulazamah itu tidak bisa dilakukan, maka yang berikutnya adalah secara otodidak, kemudian kita bisa cari referensi-referensi tambahan ketika kita mau mengajar. Itu minimalnya saat kita mau mengajar, minimalnya. Kita mau mengajar bab ya, hatta untuk nun sukun ya, nun sakinah gitu, nun sukun saya juga diomelin nun sukun, gak ada nun sukun katanya. Tapi kita udah terlanjur enak menyebutnya nun sukun gitu ya. Ya, nun sukun itu saja, itu mesti kemudian kita telaah lagi, cari lagi info, apakah ada tambahan-tambahan wawasan lain yang bisa kita masukkan ke dalam materi yang akan kita ajarkan. Ya. Seperti itu saja. Jadi minimalnya kalau kita mau mengajar, minimalnya tolong fase persiapan mesti lebih banyak daripada fase kontribusi. Kontribusi kita ngajar berapa jam? 1 jam. Persiapannya minimal 4 jam gitu misalnya ya. Misalnya. Nah, kontribusi kita berapa lama ya? Persiapannya mesti lebih banyak daripada itu. Nggak boleh ada seorang pun yang ngajar tanpa persiapan. Minimalnya itu. Itu untuk mengokohkan kualitas keilmuan. Meskipun pelajarannya ya itu juga yang kita ajar tiap tahun, ini lagi ya. Yang misalnya ustadz dan ustazah kalau merem juga bisa, tapi nggak boleh tetap ya. Besoknya ngajar, malamnya mesti persiapan. Cari info-info lain, cari penelitian lain, cari contoh lain yang lebih dekat, yang lebih update gitu ya dengan anak-anak dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan bertanya. Kalau tadi tidak yang sudah bertanya. Saya punya beberapa asatidz yang dijadikan rujukan gitu ya. Terutama dalam fikih muamalah. Ya. Saya tidak terlalu menguasai fikih muamalah meskipun gelarnya tadi disebutkan kan MEI ya, Magister Ekonomi Islam gitu. Makanya kalau ada persoalan saya selalu nelpon ya. Biasa yang saya telepon adalah Ustadz Arifin Badri misalnya.
ya Ustadz, saya punya persoalan gini-gini, menurut pendapat antum, opokes mana sih sebetulnya ya takyif fikihnya. Nah, itu salah satu contoh belajar juga bisa dilakukan gitu ya. Tetap yang utama adalah mulazamah ya, mulazamah. Cuma tadi kan antum sudah bilang agak sulit ya di usia-usia seperti itu mulazamah. Nah, bisa dengan otodidak tadi ya. Kemudian dengan adapun rekomendasi buku tergantung apa materi bidang apa yang misalnya ingin dipelajari ya. Kalau Sirah Nabawiyah kan yang paling terstandar adalah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri misalnya yang paling terstandar gitu ya. Kalau misalnya kitab tafsir ya jelas ya, kalau inginnya tafsir bil ma'thur maka ada tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Kalau tafsirnya mau coraknya fikih sudah ada Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau yang ininya bahasa Arab ada yang tafsirnya batiniyah, isyari dan lain sebagainya, ada yang filsafat, ya itu sudah ada bagian-bagian. Tinggal antum ingin mempelajari persoalan apa, ya, kemudian kita nanti bisa carikan referensinya misalnya, ya. Kalau untuk buku-buku seperti ini kayak Turukut Tadis, maka yang paling saya referensikan, rekomendasikan buat antum semua adalah Ar-Rasul Al-Mu'allim yang ditulis oleh Abu Mudah, ya, itu sudah ada terjemahannya. Yang kita bahasa Arabnya ada, yang terjemahannya ada. Kemudian Qiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah, gitu ya. Kemudian ada Buhamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri. Kemudian ada At-Tibyan yang paling populer yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Misalnya kalau untuk referensi kitab-kitab adab mengajar, adab belajar ya, seputar Al-Quran dan lain sebagainya, nah, itu beberapa referensinya. Jadi nanti tergantung dari bidang apa yang ingin antum pelajari, maka ada buku-buku yang bisa direkomendasikan. Demikian saya kembalikan lagi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Mungkin saat kedepannya boleh minta nomor ya Ustaz ya. Mana tahu ada ya perkara-perkara ilmu yang bisa didiskusikan. Kami bisa bertanya Ustaz mungkin. Insya Allah kalau Ustaz Ridho seperti itu untuk beberapa kali pertanyaan ada hal-hal yang penting. Tapi Ustaz silahkan. Iya, alhamdulillah ada sumber pahala lagi gitu ya. Ada di Ustadz Abdul Jabbar nomor saya, silahkan bisa diminta. Ya. Baik Ustaz, syukur. Feel free. Ya. Syukron Abi. Itu artinya bebas silahkan. Apa? Ya. Anak saya malah nanya, feel free artinya apa? Syukron Abi atas pertanyaannya. Kepada Ustadz Ustazah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini Ustazah mau bertanya. Oke, silakan untuk Ustazah. Ustazah izin bertanya, bagaimana sekiranya Ustadz kalau misalkan kita kan latar belakang pendidikan mungkin tidak dari pondok ya Ustadz. Kemudian ada beberapa ilmu-ilmu yang harusnya kita ajarkan itu tidak kita ketahui, kemudian dicari referensinya dari YouTube misalkan Ustadz, tidak dari guru langsung. Itu gimana ya Ustadz? Apa boleh? Syukron Ustadz. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Ya, memang ini terjadi di beberapa sekolah juga, ya, termasuk di sekolah yang saya jadi pembinanya ya di daerah Condet. Kemudian solusinya adalah mereka silahkan mencari materi dari mana saja, tapi tetap harus dikonsultasikan, ya, harus dikonsultasikan dengan
Kalau di sana PJ Syar'i-nya gitu ya, harus dikonsultasi PJ Syar'i-nya. Karena tulisan itu dan kemudian tayangan-tayangan YouTube itu kadang-kadang ada latar belakang yang tidak kita ketahui gitu ya. Kenapa persoalan itu dibahas, ya, kemudian batasan-batasannya seperti apa, ya. Atau kadang-kadang juga hal-hal yang terlewat, bukan secara sengaja. Tapi kan kadang-kadang kalau kita menyampaikan juga sangat banyak yang kadang-kadang sering terlewat dan di pertemuan berikutnya baru ingat dan lalu disampaikan gitu. Maka kemudian kalau sebatas referensi silakan saja ya, tapi tetap harus dikonsultasikan. Nah, kalau yang dicondet itu biasanya untuk per satu bab itu biasanya datang ke rumah saya. Ya. Biasanya datang ke rumah saya, main kadang di danau, kadang di mana gitu ya. Ustaz, ini materi fikih untuk kelas 3 SD ya. Satu bab ini ada 4 pertemuan, jadi satu babnya itu langsung gitu. Nanti mereka ngajarnya 4 kali, ketemu konsultannya 1 kali saja. Jadi misalnya seperti itu. Ya. Khawatirnya ada batasan-batasan yang tidak disadari gitu ya. Yang tidak disadari harus kita berhenti, tapi kemudian tetap disampaikan kepada peserta didik. Karena kan mereka jamaahnya lain ya. Kalau di YouTube misalnya siapa misalnya Ustadz Fulan ya membicarakan persoalan Palestina, Hamas dengan Israel. Itu kan mereka punya jamaah sendiri ya, yang pemikirannya sudah sama karena sudah ngaji bertahun-tahun. Lalu mereka menyebutkan A, B, C, yang mungkin itu bisa jadi berbeda kalau kita menyampaikannya di jamaah, misalnya di peserta didik yang pemikirannya masih berlainan gitu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau sekedar untuk bahan ajar ya, materi kita kumpulkan bisa saja, silahkan dari buku, kemudian dari YouTube, tapi kemudian tetap harus dikonsultasikan ya, harus dikonsultasikan. Mungkin di tempat Ustadz dan Ustazah Nggak tahu. tempat mengkonsultasikannya silahkan. Oh, ini sampai dari kapan saya ini bisu? Jangan-jangan dari tadi bisu ya? Enggak, Afan Ustaz baru tadi kepencet tadi. Oh, baik. Oh, iya tadi anak saya. Tetap harus dikonsultasikan Ustazah. Betapa pentingnya kata-kata yang keluar dari lisan kita, sulit lagi untuk kita tarik lagi. Ya, kalau sudah keluar itu seperti anak panah yang sulit bagi kita untuk menarik kembali dan kemudian diganti dengan kata-kata yang lain. Gitu. Jadi alangkah baiknya materi itu kemudian dikumpulkan, baik dari YouTube maupun dari internet dan lain sebagainya, tapi tetap harus dikonsultasikan dengan PJ Syar'i-nya misalnya ya, dengan konsultannya. Demikian ya. Jazakillah khairan. Syukur Ustaz, jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Syukron Ustazah atas pertanyaannya. Kepada Ustadz Ustazah, masih ada yang ingin dipertanyakan? Afwan Ustazah, Ustaz apakah masih boleh bertanya? Masih boleh. Ya, silakan. Kalau saya ikut pembawa acara saja. Baik Ustaz, syukron Ustaz. Tapi satu lagi mungkin ya, silakan. Afwan Ustaz izin bertanya. Tadi Ustaz membahas sedikit mengenai Gen Z gitu. Bagaimana cara kita untuk menyesuaikan contoh sesuai dengan zamannya. Kalau menurut Ustaz pribadi, apa pandangan Ustaz mengenai Gen Z tersebut Ustaz? Syukron Ustaz. Ya, baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya.
kalau bagi saya pribadi ya, itu kan istilah yang diada-adakan ya karena kebingungan sebetulnya dengan pola pengasuhan yang terstandar ya, yang stabil gitu, yang bisa dipakai di usia di semua masa gitu ya, generasi 80, generasi 90 dan lain sebagainya. Jadi kalau secara substansial, saya sepakat dengan Abdullah Nasi Ulwan yang mengatakan pendidikan itu tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan pola yang dulu pernah digunakan oleh orang-orang salafus saleh kita. Ya. Kalau secara substansi ya, bagaimana misalnya prioritasnya yang mana gitu ya, kemudian alokasinya seperti apa, itu kalau saya pribadi lebih senang mengikut pendapat Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Enggak harus balik lagi ke zaman dulu. Ke zaman dulu. Umat ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki umat di masa lalu. Secara substansial. Ya. Termasuk yang substansial itu tadi. Kalau dalam soal ilmu, mana yang harus diprioritaskan. Kemudian kalau dalam segmentasi pendidikan, tuh apa dulu yang harus diajarkan, nah itu kan persoalan-persoalan substansial. Kalau soal contoh, nah baru kalau soal contoh, sebaiknya kita mengikuti perkembangan zamannya. Ya, karena nanti anak-anak bingung ya dengan contoh-contoh yang kita ajukan gitu. Maka alangkah pentingnya tadi dari awal kita sampaikan, guru tidak boleh berhenti belajar karena yang jadi mad'unya, yang jadi objek pendidikannya juga udah lain-lain gitu ya sekarang gitu. Maka silahkan ustadz dan ustazah rajin-rajin ya mengikuti, nggak harus mengikuti ini ya, tapi kalau ada kesempatan untuk ikut bagaimana mendidik, bagaimana kondisi psikologi generasi-generasi Gen Z itu baik untuk diikuti gitu ya. Kemarin di sekolah ada ya yang membawakan itu Dr. Muhammad Iqbal gitu ya. Memang pakarnya di milenial digital dan gens itu ya. Itu kemudian banyak pencerahan-pencerahan pendekatan ya yang bisa dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Nah, kalau saya akan berhenti sampai di sini. Saya bukan ahlinya ya. Jadi hanya bisa memberikan referensi. Silahkan diikuti seminar misalnya atau kegiatan-kegiatan parenting, pola-pola pengasuhan untuk generasi-generasi Gen Z ini. Meskipun secara substansial ada banyak hal yang tidak kita sepakati. Saya tidak suka menyebut anak-anak Gen Z ini remaja gitu, karena remaja itu kadang-kadang pelarian gitu. Pelarian dari ketidakmampuan guru, kemampuan orang tua untuk mendewasakan anak-anak. Masa anak umur 14 itu disebut remaja? Udah, mereka itu dewasa, mereka udah punya dosa, mereka udah punya pahala. Kalau mati, mereka mungkin masuk neraka, mungkin masuk surga. Tapi gara-gara istilah remaja, kayaknya mau biarin aja masih remaja. Begitu kadang-kadang ya. Jadi istilah-istilah zaman sekarang itu kadang-kadang ngagokin gitu mengaburkan substansi. Ya, mengaburkan substansi. Kan begitu ya. Kadang-kadang kalau di kita kan ada anak-anak, remaja, dewasa. Padahal remaja itu anak-anak yang sudah balik, yang seharusnya mereka ngerti kalau dosanya udah dicatat, kalau ngerti kalau dia mati itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga, dan lain sebagainya. Harusnya ngerti kalau mulai mereka mimpi basah, mereka itu tidak lagi berhak menuntut nafkah dari orang tuanya. Secara fikih kan begitu. Ya, cuma ya konsep-konsep itu tadi kalau zaman sekarang kemudian dicoba dikaburkan dengan membuat istilah-istilah lain. Itu saja ya saya kalau untuk bagaimana cara menangani generasi Gen Z ini, saya juga belum berpengalaman ya, padahal anak saya 5 dan semuanya generasi ini gitu ya. Kecuali kalau nanya gimana saya mendidik anak saya itu baru, kalau mendidik generasi Gen Z mungkin saya hanya bisa merekomendasikan untuk mengikuti kuliahnya. Kita akan kembali mengamalkan ilmu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, kalau tidak punya
kapasitas dan informasi bagaimana menjawabnya, sebaiknya skip. Nanti kalau saya sudah berdiskusi dengan guru-guru saya yang mahir, insya Allah saya akan berikan jawabannya. Anggap sajalah ulang gitu ya Ustazah ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada para ustadz dan ustazah sekalian. Ya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasih. Baiklah Ustaz, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, berakhir pula pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Ana Latifah selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Mohon undur diri. Wassalamualaikum.